EDC. Kembali lagi di acara yang santuy, menggemaskan dan informatif di Info Sehat EDC TV. Kali ini bintang tamu kita dokter spesialis mata yang baik, lemah lembut, dan pintar. Ini dia dokter lain spesialis mata. Beliau akan menjawab pertanyaan dari sohib di rumah yang sudah masuk ke tim Info Sehat. Nggak usah berlama-lama, yuk kita simak langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Lainu Sofatul Lain, spesialis mata atau biasa dipanggil dengan Dokter Lain dari Klinik Mata EDC. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari sohib EDC. Yang pertama adalah, mata saya habis tergores ranting dan langsung saya kasih obat tetes mata biasa. Apakah ada saran obat mata yang aman dan bagus, dokter? Jadi kita ketahui ketika seseorang terkena benda asing, ya, apalagi ini ada kena ranting di kornea atau mungkin kena ranting di mata. Nah, ketika kena rantingnya ini masih terkena di kelopak matanya, mungkin masih aman ya, tidak terjadi misalnya luka gitu, masih bisa. Tapi ketika goresan ranting ini sudah masuk ke daerah dalam mata, ya misalnya di selaput konjuntivanya atau bahkan di korneanya yang menyebabkan luka di korneanya, maka untuk pertolongan pertama bisa diberikan antibiotik, tapi alangkah sebaiknya harus dipastikan lagi, karena apa? Ketika sudah terjadi robekan atau luka di kornea, perlu penanganan lebih lanjut. Ketika terjadi kebocoran dari kornea, mungkin perlu tindakan operasi untuk dilakukan penutupan atau jahit di kornea. Karena kenapa? Penanganan yang lebih awal dan lebih cepat untuk tindakan trauma itu akan memberikan hasil lebih baik untuk penyembuhannya. Terus kemudian yang selanjutnya, apakah setelah operasi katarak bisa langsung melihat? Ini berbicara tentang katarak. Jadi katarak ini adalah kekeruhan di lensa. Nah, kekeruhan di lensa ini bisa dilakukan tindakan untuk pengambilan katarak bila kekeruhan di lensa ini mengganggu aktivitas seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi sekarang dengan berkembangnya teknologi operasi di bidang mata dengan adanya teknik pikoemulsifikasi atau mungkin laser, maka seseorang bisa melakukan tindakan operasi katarak ini dengan hasil dan tajam penglihatan yang lebih baik setelah operasi. Tapi perlu diketahui bahwasanya tajam penglihatan setelah operasi atau hasil penglihatan setelah operasi ini banyak faktor yang mempengaruhi. Selain dari ketebalan kataraknya, juga ada faktor-faktor, mungkin ada penyulit ya selama operasi, atau bahkan ada kelainan sistemik dari seseorang pasien yang menderita katarak. Jadi ketika seseorang menderita misalnya diabetes mellitus, ada kelainan sistemik di mana gula darahnya yang tidak stabil, itu akan berbeda ya hasil penglihatan ketika seseorang murni hanya katarak aja dan dilakukan operasi. Oleh karena itu perlu ya seseorang itu ketika menderita katarak harus diperiksakan lebih lanjut kondisinya di dokter spesialis mata atau klinik mata EDC atau rumah sakit mata setempat. Terus kemudian yang pertanyaan selanjutnya, apakah anak saya usia 6 tahun mengeluh matanya yang sebelah kiri apabila kena sinar terasa bunar atau silau? Kira-kira kenapa ya? Jadi kita ketahui bahwasanya anak usia 6 tahun ya, kita harus pastikan ya, apakah seseorang anak itu bisa melihat secara kedua mata atau disebut dengan binocular vision. Jadi tajam penglihatan yang dibentuk dengan kedua mata. Nah, ketika sang anak ini tidak bisa melihat, apalagi mata kirinya ini terasa bunar atau silau, kita pastikan ya, kita harus periksa dulu kondisi tajam penglihatannya dengan pemeriksaan yang ada di klinik mata atau rumah sakit mata setempat dan akan diperiksa oleh dokter mata. Maka dipastikan apakah memang sang anak ini ada kelainan refraksi
atau ada kelainan dari posisi bola mata, atau mungkin yang sering kali disebut dengan strabismus atau juling, sehingga harus dipastikan kondisi anak ini. Atau mungkin ketika semuanya normal, apalagi dengan era sekarang ya, banyak ya anak-anak kita yang sering menggunakan gadget ya untuk mungkin untuk melihat media sosial ya, YouTube dan sebagainya, atau mungkin game, maka itu juga akan mempengaruhi kondisi permukaan dari bola mata, sehingga mengakibatkan permukaan bola mata lebih kering ya, dan terjadi penglihatannya jadi tidak nyaman apalagi kena sinar, sehingga perlu dipastikan lagi. Oleh karena itu sahabat Sohib EDC untuk memeriksakan kondisi sang anak ini ke dokter spesialis mata atau klinik mata EDC setempat. Terus kemudian yang selanjutnya untuk glaukoma, apakah bisa dok dilakukan tindakan laser? Ya, jadi glaukoma, kita ketahui glaukoma ini adalah penyakit mata yang disebabkan karena kerusakan papil saraf optik atau disebut dengan glaukomatus optik neuropati yang menyebabkan defisit ya, atau mungkin lapang pandangannya menjadi berkurang, dan seringkali kita ketahui bisa tekanan bola matanya bisa tinggi atau mungkin bisa normal. Oleh karena itu, ketika seseorang menderita glaukoma, maka kita pastikan dulu apakah memang seseorang itu glaukoma atau tidak. Nah, ini perlu pemeriksaan tahapan-tahapan yang detail ya untuk pemeriksaan glaukoma, mulai dari refraksi, kita ukur tekanan bola matanya, baru kemudian kita cek kondisi retina, terutama di papil saraf optiknya, apakah memang ada glaukomatus optik neuropati. Bahkan kita juga periksa kondisi lapang pandangan. Nah, ketika memang kita pastikan kondisi seseorang itu glaukoma, maka yang bisa kita kontrol adalah tekanan bola mata atau tekanan intraokuler. Oleh karena itu, ketika mungkin dengan pengobatan ya, dengan beberapa pengobatan baik satu macam atau dua macam obat anti glaukoma bisa menurunkan tekanan intraokuler atau tekanan bola mata sesuai dengan yang kita targetkan, maka hal itu mungkin cukup. Tapi akan berbeda ketika dengan pengobatan tekanan bola mata tidak akan turun, bisa dilakukan tindakan-tindakan operasi, termasuk di sini adalah mungkin bisa dilakukan trabekulektomi atau mungkin iridektomi atau mungkin laser iridotomi. Bahkan ketika seseorang itu dengan glaukoma dan katarak, mungkin bahkan bisa dilakukan vekoemulsifikasi. Kita ambil kataraknya dulu, baru kemudian untuk dengan trabekulektominya. Jadi untuk memastikan seperti ini perlu ya diperiksakan di klinik mata atau ke dokter spesialis mata atau rumah sakit mata terdekat. Mungkin itu jawaban yang saya berikan kepada Sohib Mata. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita semua senantiasa sehat walafiat. Oke Sohib EDC, sudah paham kan? Jaga selalu kesehatan mata Sohib EDC semua. Jangan lupa like, subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Gimana Sohib EDC? Jadi lebih tahu bukan? Kamu juga mau konsultasi dan pertanyaan kamu ditampilkan di sini? Tulis langsung di kolom komentar atau DM via Instagram dan Facebook EDC TV ya. Jadi lebih tahu dan lebih FYP bareng EDC TV. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Closing ya, Mas.